Gresik adalah anggota Wali Songo sekaligus tokoh sentral penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Dari 9 anggota Wali Songo, Sunan Gresik menjadi wali pertama yang menyebarkan ajaran Islam di Jawa. Ia merupakan ayah dari Sunan Ampel yang juga dikenal sebagai salah satu anggota Wali Songo. Dalam berdakwah, Sunan Gresik dikenal sebagai sosok pemberani, juga sangat bijaksana dan tidak memaksakan ajarannya. Selama berdakwah, Sunan Gresik membangun pondok pesantren dan masjid prasucian yang berada di lereng Manyar, Gresik. Sunan Gresik wafat pada 1419 setelah selesai membangun dan menata pondok sebagai tempat belajar agama Islam. Makam Sunan Gresik kini terdapat di Kampung Gapura dekat dengan alun-alun Gresik dan Masjid Jami Gresik. Sunan Giri. Sunan Giri atau Raden Paku alias Muhammad Ainul Yakin, ada pula yang menyebutnya Jaka Samudra, sebuah nama yang dikaitkan dengan masa kecilnya yang pernah dibuang oleh keluarga ibunya ke laut. Raden Paku kemudian dipungut oleh Nyai Semboja. Sunan Giri lahir di Blambangan di kini Banyuwangi pada tahun 1442 Masehi dan wafat pada tahun 1506 Masehi yang bertempat di Giri, Kedaton, Majapahit. Ibunya adalah seorang putri Raja Blambangan bernama Dewi Skardadu. Ayahnya adalah Maulana Ishak, saudara kandung Maulana Malik Ibrahim. Sunan Giri kecil menuntut ilmu di pesantren nisannya Sunan Ampel, tempat di mana Raden Fatah juga belajar. Dalam keagamaan, Sunan Giri dikenal dalam pengetahuannya yang luas tentang ilmu fiqih. Orang-orang pun menyebutnya sebagai Sultan Abdul Faqih. Sunan Giri juga pencipta karya seni seperti jelungan, jamuran, lir-ilir, dan cublak-cublak sugeng. Demikian pula gending Asmarandana dan pucung yang bernuansa Jawa tetapi syarat akan ajaran Islam. Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim adalah putra Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Chandrawati. Sunan Bonang dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid. Maulana Makdum Ibrahim banyak belajar di Pasai. Kemudian sekembalinya dari Pasai, Maulana Makdum Ibrahim mendirikan pesantren di daerah Tuban. Santri yang belajar pada pesantren Maulana Makdum Ibrahim berasal dari penjuru daerah di tanah air. Dalam menjalankan kegiatan dakwahnya, Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang mempunyai keunikan dengan cara mengubah nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat sebagaimana yang dikenal dalam Islam. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya persuasif terhadap penganut ajaran Hindu dan Buddha yang telah lama dipeluk sebelumnya. Sunan Bonang meninggal pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban, daerah pesisir utara Jawa yang menjadi basis perjuangan dakwahnya. Sunan Kalijaga adalah seorang tokoh Wali Songo dikenal sebagai wali yang sangat dekat dengan Muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Makamnya berada di Kadilango, Demak. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian, ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit 1478, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, dan Banten. Bahkan juga Kerajaan Panjang yang lahir pada 1546 serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Senopati Senopati. Ia ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang tata pecahan kayu merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi dari Sunan Kalijaga. Gunung Jati, nama asli adalah Syekh Syarif Hidayatullah yang dilahirkan tahun 448 Masehi. Ayahanda Syekh Syarif Hidayatullah adalah Syarif Abdullah, seorang dari Mesir keturunan ke-17 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bergelar Sultan Maulana Muhammad. Ibu Syekh Syarif Hidayatullah adalah Nyai Rasantang dan setelah masuk Islam berganti nama menjadi Syarifah Mudaim, adalah putri Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Syekh Syarif Hidayatullah berkelana untuk belajar agama Islam dan sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi. Syekh Syarif Hidayatullah dengan didukung uanya Tumanggung Cirebon Sri Nanggana Cakrabuana alias Pangeran Walangsungsang dan didukung Kerajaan Demak, dinobatkan menjadi Raja Cirebon dengan gelar Mauladi Jati pada tahun 1479. Sejak itu pembangunan infrastruktur Kerajaan Cirebon kemudian dibangun dengan dibantu oleh Sunan Kalijaga, arsitek Demak Raden Sepat, yaitu pembangunan Kerajaan Pangkuwati, Masjid Agung Sang Cipta Rasa, jalan pinggir laut antara Kerajaan Pangkuwati dan Amparan Jati, serta pelabuhan Muara Jati. Sunan Derajat. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Dia adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya.
dan ia merupakan saudara dari Sunan Bonang. Setelah menguasai ajaran Islam, ia menyebarkan agama Islam di Desa Derajat sebagai tanah perdikan di Kecamatan Paciran. Metode dakwah Sunan Derajat. Sunan Derajat berdakwah dengan memanfaatkan media seni, termasuk dengan sluk dan tembang pengkur. Selain itu, ada pula ajaran catur, piwulang yang isinya ajakan untuk membuat baik kepada sesama. Sejumlah peninggalan Sunan Derajat masih tersimpan di Lamongan. Beberapa peninggalan tersebut, menurut Nafis, diantaranya adalah sisa-sisa perangkat gamelan melalui dari Bonang, Angklung, Tekuk, Rebab, Gender, dan Saron. Sunan Kudus adalah ulama yang dimasukkan dalam daftar Wali Songo. Nama lahirnya adalah Jafar Sodik. Ia adalah putra Said Usman Haji I dengan Siti Syariah atau putri Sunan Ampel. Ia lahir di kota Al-Quds, Palestina pada 9 September 1400 Masehi. Pada tahun 1530, Sunan Kudus mendirikan sebuah masjid di Desa Kerjasan, Kota Kudus yang terkenal dengan nama Masjid Agung Kudus dan masih bertahan hingga sekarang. Masjid Agung Kudus berada di alun-alun Kota Kudus, Jawa Tengah. Peninggalan lain dari Sunan Kudus adalah permintaannya kepada masyarakat untuk tidak memotong hewan kurban sapi dalam perayaan Idul Adha untuk menghormati masyarakat penganut agama Hindu dengan mengganti kurban sapi dengan memotong kurban kerbau. Pesan untuk memotong kurban kerbau ini masih banyak ditaati oleh masyarakat Kudus hingga saat ini. Ia wafat pada 5 Mei 1550 Masehi di Kudus, Jawa Tengah. Sunan Muria Raden Umar Said. Sunan Muria dalam berdakwah memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri, yaitu menjadikan desa-desa terpencil sebagai medan dakwah Islamnya. Sunan Muria dikenal sebagai wali yang lebih gemar menyendiri, bertempat tinggal di desa terpencil dan bergaul dengan rakyat kebanyakan. Sunan Muria memberikan pengajaran sedikit kepada masyarakat di sekitar Gunung Muria dengan mengadakan kursus-kursus bagi para pedagang, nelayan, ataupun masyarakat kecil lainnya. Sunan Muria juga merupakan pendukung setia Kesultanan Demak dan ikut andil dalam pendirian Masjid Demak. Beliau memiliki karya tulis yang masih digemari hingga saat ini, yaitu Tembang Sinom dan Kinan.